perkembangan sampai sekarang pun mahasiswa yang lain juga belum siap-siap untuk proposal ya. Dikhawatirkan juga ketika mereka nggak siap-siap sekarang proposal, itu semester 8, sebenarnya mereka tidak akan selesai juga. Kita kan berharap semester 8 itu bukan cuma 2 orang ini yang siap, masih ada mahasiswa yang lain. Itu mungkin yang perlu kita cari juga, kenapa mahasiswa kita susah atau pernah mereka menceritakan kendala terkait dengan proposal. Sementara Prodi sebenarnya sedang membuka pendaftaran untuk seminar Pak ya, ada sudah diperpanjang 2 kali, tapi belum ada yang masukkan proposal. Mereka sungguh keterlaluan. Ada dua orang mahasiswa yang lagi bimbingan dengan saya untuk proposal, yaitu Aulia dengan Rahmat. Bukan ada 2 orang pokoknya. Dia ada 2 orang yang bukan Ramadaya. Jadi ada 2 orang ya, kemungkinan awal Desember ini mereka naik proposal seminar. Kalau yang si Mukhlisin, si Miskatur Rahman, Nura, kalau saya jumpa saya tanya mana proposal. Jadi mereka tuh malu sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu jumpa sama mahasiswa, minta aja mana seminar, mana proposal. Karena kalau yang namanya seminar KP itu kan sebenarnya tidak separah, bukan parah, tapi tidak sesulitnya seminar proposal. Ya, tapi mereka tuh susah kali di KP doang. Jadi atur-aturnya gimana? Yang di orang-orang yang disasar ya, karena baru-baru ketemu sama Sri ya, KPM misalnya, ketemu di KP lagi. Nah kayaknya tuh memang orang ini sedang kecil di situ, gitu. Jadi belum ada yang menyentuh proposal dan semua nge-keep proposal itu nanti. Gitu. Padahal kan sebenarnya KP itu kayak di dalam kita aja ya, tapi kayak susah gitu. Mungkin, jadi kayak KP itu sama besarnya kayak proposal gitu. Beban mereka di KP ini. Kebanyakan dari mereka nggak tahu mau tulis laporan apa. Yang KP di sini, yang KP di UIN. Ya, di KP di UIN. Ya, satu lagi KP ya. Kita langsung masuk ke KP ya. Karena udah ada koordinator KP. Jadi kita minta Pak Nazar dulu lah untuk bicara ya. Untuk bicara silakan Pak Nazar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kuliah kerja praktek, ini sebenarnya kita sudah menerima laporan dari mahasiswa yang sudah bisa untuk kita seminarkan. Secara jadwal mungkin kita sudah sampaikan bahwasanya KKP itu terkait dengan mata kuliah. Jadi ada batas jadwal. Jadwalnya itu adalah akhir Desember. Nah, nilainya nanti akan di-upload ke portal. Nah, kalau tidak ada mahasiswa yang melaksanakan, atau mahasiswa tidak ada yang bisa menyelesaikan laporannya dan tidak bisa naik untuk seminar laporan KP, maka tidak ada nilai yang akan kita upload ke portal. Jadi itu sudah sering kali saya sampaikan di pertemuan perkuliahan, kemudian secara WA group juga. Ya, memang yang jadi kendala di sini adalah antusias dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita kita menghimbau kepada mereka untuk segera menyelesaikan laporan. Apa kendala mereka di luar sana kita juga tidak tahu. Tapi secara teknis yang penting saya sudah menyelesaikan sampai dengan tahap pemberian dosen pembimbing. Itu setelah nanti mereka koordinasikan masing-masing dengan
dosen pembimbing laporan KP yang dari internal atau dari prodi. Nah, kemudian terkait dengan proses bimbingan, memang di sayanya yang berlambat untuk memberikan form bimbingan. Tapi sudah saya jelaskan, otomatis bimbingan pasti sudah berjalan semenjak saya bagikan siapa-siapa nama dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa KP, itu sebenarnya proses bimbingan sudah mulai berjalan. Nah, jadi mahasiswa tinggal mengingat kembali apa riwayat bimbingan yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu juga kembali terpulang kepada mahasiswa, apakah mereka ada membuat catatan. Nah, kalau mereka hanya bimbingan by lisan, tidak ada yang diperlihatkan kepada dosen pembimbing KKP, bagaimana kita mau, ya kita pun juga sebagai dosen pembimbing KKP juga nggak bisa menulis di mana, kecuali mereka datang dengan membawa kertas, ada yang kita coret-coret, dan itu bisa mereka bisa mereka catat bahwasanya di tanggal sekian itu ada perbaikan. Nah, pada saat form nanti, maka saya pernah menyampaikan kalau sudah menang bimbingan dan belum ada formnya, coba diingat riwayatnya apa. Nah, kalau belum ada, ya berarti bisa dimulai dari awal. Tapi kalau sudah pernah, silakan diingat, nanti silakan diakumulasi. Tentu juga nanti dari dosen pembimbing KKP akan melihat, loh ini 3 catatan kok sudah ada, mana bukti yang sudah pernah saya berikan masukan. Kalau tidak ada, berarti itu keterangannya hanya dibuat-buat saja. Nah, jadi itu sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalau ada kendala nanti dari dosen pembimbing ataupun dari dosen pembimbing silakan nanti bisa saling komunikasi. Nah, memang permasalahannya ini adalah faktor komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, baik mahasiswa dengan saya juga selaku koordinator. Memang agak sulit dikomunikasi, apakah karena memang kita sedang di dalam masa pandemi seperti ini, jadi agak terbatas semua gerak kita. Berarti kalau misalkan kita di kampus, ya kita istilahnya standby di kampus dari pagi sampai sore. Nah, itu juga mungkin menjadi kendala. Ya, kemudian di dalam, ya ini kan berarti kalau kita sudah masuk Desember nanti untuk mata kuliah KKP juga saya mengadakan 4 kali pertemuan lagi. Dan di mata kuliah KKP itu tidak ada tes dan UAS, jadi semuanya formatnya adalah laporan KKP yang diminta nanti penilaiannya pada saat pelaksanaan seminar KKP. Nah, itu kemudian terkait dengan mungkin yang disampaikan oleh Bu Sri dan Pak Heran terkait dengan mahasiswa, ini juga sebenarnya menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan lah sebenarnya, karena memang kegiatan BU ini cukup banyak, ya, mulai dari KKP yang memang jadwalnya kita, kemudian ada KPM BRI, kemudian kita ingin adanya percepatan mahasiswa yang bisa melaksanakan sidang skripsi. Jadi terlalu banyak kegiatan yang memang tinggi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita prioritasnya apa gitu? Kalau memang prioritasnya berjalan sesuai dengan semester, itu saja kita jalankan. Padahal ya, walaupun dalam proses itu saya pernah menyampaikan, ya, sembari Anda menulis laporan KKP, apa yang sebenarnya laporan KKP itu saya sudah sampaikan. Sebenarnya laporan KKP itu adalah titik awal Anda untuk menjadi topik untuk tugas akhir. Jadi kalau Anda sudah dapat apa yang bisa Anda kembangkan di tempat institusi itu, nah itu dijadikan sebagai laporan tugas akhir nanti. Masukkan ke proposal. Jadi sebenarnya memindahkan dari laporan ke proposal itu kan nggak terlalu sulit. Hanya beda formatnya saja. Itu sudah saya sampaikan. Cuman mungkin karena keterbatasan proses perkuliahan kita juga, jadi mungkin mahasiswa agak kurang memahami bagaimana mereka bisa merubah dari laporan KKP menjadi sebuah proposal. Nah, sebenarnya itu nggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Kalau nggak mungkin kita buat KKP, karena kita tujuannya juga kan ke sana. Maka mereka itulah nanti mereka jadi topik tugas akhirnya. Nah, kemudian, ini juga akan menjadi masukan untuk saya. Karena ini sudah masuk bulan Desember, ya, besok kita sudah masuk bulan Desember. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke
Ibu Kapolri dan Pak Indri sembari berjalan kalau mereka lewat dari batas pengisian nilai di total. Karena otomatis saya nggak bisa mengisi nilai kalau mereka tidak seminar. Kita nggak bisa paksa seminar karena merekanya beda dengan ujian. Ujian bisa kita paksa. Kalau kamu nggak ujian, kamu nggak ada nilai. Kapan mau ujian? Besok. Karena mereka sekedar menjawab tanya. Kalau buat laporan, nah ini yang jadi PR besar kita juga. Gitu. Ya saya juga terus maksanya itu dalam arti motivasi mereka untuk segera menyelesaikan laporan KKP-nya. Ya. Kemudian kemudian seminar untuk KKP itu tidak ada batasan. Saya sudah pernah sampaikan ke mahasiswa juga yang magang, itu tidak ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu nggak ada. Pokoknya siapa yang siap laporannya, silakan kita seminarkan. Tapi begitu ada yang siap, kita jadwalkan terus seminar. Seminarnya nanti apakah secara online atau secara offline itu nanti baru kita. Nah yang kedua, yang selanjutnya kemarin itu kita ada wacana akan memanggil dosen pembimbing dari lapangan untuk mengikuti seminar. Maksudnya saya sudah mencatat juga apakah masih memungkinkan. Karena ini memang masih perdana atau yang pertama, kita masih belum tahu bagaimana format pelaksanaan seminarnya nanti. Tapi saya pribadi ini seminar, jadi hanya ada saya dan dosen yang mengingatkan laporannya. Kalau untuk yang di luar itu mungkin menjadi catatan dan untuk kedepannya kita usahakan harus bisa. Kalau untuk semester ini mungkin ya karena di mahasiswa ini mereka kalau dari bulan 11 kemarin mereka sudah siap, saya rasa pelaksana itu. Kalau ada saat seminar nanti saya ditantang dari yang pemimpin lapangan. Tapi karena ini sudah masuk bulan 12, maka itu harus saya kerucutkan, itu saya pending dulu. Berarti nanti kita seminarkan secara internal saja, tidak ada pemimpin lapangan. Yang penting mahasiswa harus ada nilai 60% dari pembimbing lapangan. Kalau tidak ada, itu akan menjadi masalah besar lagi. Nilainya baru ada cuma 40%. Itu dari pembimbing internal. Saya rasa untuk KPM, untuk KKP itu dulu yang bisa saya sampaikan itu. Saya kembalikan ke Ya. Mungkin ini juga karena perdana, tentunya kita masih belajar Pak Nestor ya. Kemudian tadi masalah batas pengisian nilai disiapkan. Sepertinya kalau untuk mata kuliah KKP itu ada pengecualian, tinggal koordinasi dengan PTIPD. Karena sepertinya mereka itu bisa dibuat tunda, artinya kapan mereka itu seminar baru kita isi nilainya. Nah, itu setahu saya dengan prodi-prodi yang lain. Kemudian juga sedikit informasi, mungkin terkait dengan KP perdana ini juga ada simpang siur ya, apalagi kita dengan diminta dari UIN, diminta mahasiswa kita untuk melakukan KP di UIN. Itu menjadi masalah yang besar sebenarnya, masalah besar untuk prodi kita. Di awal kita nggak tahu keadaannya seperti ini, waktunya kesannya mereka itu tidak ada koordinasi bagus ketika melakukan kegiatan KKP yang meminta mahasiswa termasuk prodi kita, karena di awal itu bebas KP saja, tetapi ketika sudah berjalan KP itu 2 bulan, baru ada koordinasi ketika misalnya kita minta sudah selesai KP-nya, baru ada koordinasi dengan rektor. Ketika koordinasi dengan rektor, itu baru disampaikan kegiatan ini juga bisa mereka klaim sebagai KPM dan KP. Sementara mahasiswa kita itu sudah ambil KPM di mandiri. Itu sangat membuat mahasiswa kita juga agak kalah kabur. Itu saya berharap dosen pembimbing dan koordinator KP bisa mempertimbangkan juga
masalah yang mereka hadapi khusus yang KP di UIN. Itu kan bukan salah mahasiswa kita, itu salah dari Kak UIN. Itu mohon jangan kita menambah beban mahasiswa kita lagi. Kita mengenai ini belum pas KP kalian. Mereka sebenarnya sudah waktu yang mereka lakukan KP itu sudah dibuat perjanjian kita di awal itu KP maksimal 2 bulan benar ya. Tapi mereka itu sudah lebih atas waktu yang mereka laksanakan KP-nya karena pertama mereka itu semuanya di PTIPD. Terakhirnya setelah mau 20 hari lagi mau selesai, baru mereka itu dipindahkan ke 3 tempat yang berbeda. Seperti ke Pustaka dan ke Humas. Kemudian kemarin juga ada mahasiswa yang ke sini, mungkin melapor ke Prodi. Mereka mungkin nggak tahu melapor ke mana, kita tampung aja, artinya yang di Pustaka mereka bisa mungkin mengejar deadline seperti Pak Nazar sampaikan itu tanggal 20 Desember bisa seminar Pak ya. Tapi gini Bu, saya nggak menutup mahasiswa itu untuk kapan seminar itu tidak. Jadi mahasiswa silakan begitu selesai laporan sudah diasisi oleh pembimbing prodi untuk bisa diseminarkan, silakan jumpai koordinator KP, kita jadwalkan semua. Cuman yang tetap saya garis bawahi kepada mahasiswa yang ke KP ini adalah mata kuliah kita terikat dengan jadwal akademik. Di luar lewat daripada jadwal akademik berarti saya nggak bisa memasukkan nilai. Jadi itu saja yang saya tekankan ke mahasiswa. Baik. Tadi yang melapor itu yang KP-nya dipindahkan ke Pustaka, tapi itu cuma teknis. Kita kami kasih arahan mereka sudah bisa memahaminya. Tapi yang di Humas itu memang mahasiswa nggak melapor langsung. Kami cuma mendapatkan informasi dari kawan-kawannya yang sudah selesai di Pustaka dan di PTPD. Tapi yang tugasnya di Humas sendiri nggak melaporkan ke kami. Apakah ke koordinator mereka melaporkan atau ke dosen kami nggak tahu. Mudah-mudahan walaupun kita dengar itu ada masalah, mudah-mudahan mereka juga bisa menanggapinya sehingga KP mereka tetap bisa terasa dengan bagus. Mungkin sekilas informasi yang disampaikan terkait dengan KKP khusus yang dilakukan di UIN. Kemudian ke depan mungkin kita juga harus menyeleksi karena TI itu banyak sekali yang permintaan untuk mahasiswa bisa KP. Sementara kita kemarin setelah kasih ke UIN, ya artinya itu juga menjadi pertimbangan mahasiswa kita banyak yang diminta tenaganya untuk membantu, artinya bisa diklaim sebagai KP. Mudah-mudahan angkatan 2019 enggak lagi mengalami masalah seperti 2018. Itu yang mereka yang diklaim itu yang jadi volunteer di IKOS itu berapa lama bisa jadi KKP itu? Sudah. Mereka ada logbooknya ada mereka buat. Selama kegiatan kita nggak terarahkan, tapi ya kita suruh saja. Dan sebelumnya kan masih terekam kok kegiatan-kegiatan mereka ngapain selama IKOS. Kerja 12,5 ya? 12,5 ya? Kan terbagi pekerjaannya kayak Rayana web, terus Siva layout terus gimana? Sudah melaksanakan kegiatan diakui sebagai kegiatan KP, nilainya ditabung, jadi baru diakui nilainya semester depan. Ketika mereka ngambil, kalau dibuka berarti ya tahun depan. Nah, kapan dibuka ya tinggal recall aja nilainya. Yang penting nilai dari pembimbing lapangan saya kasih karena sekretaris EKOS. Terus juga ada sekarang lagi di pusat studi juga saya kasih terus nilainya, tapi 60% kan, sisa 40% ya kapan mereka ngambil mata kuliah ya seminar. Itu dulu di awal diajak dengan Jadi itu memang saya tawarkan supaya
kita apresiasi lah jadi payah mereka dengan diakui nilai KP-nya. Saya koordinasi sama Pak Ukari diizinkan. Ya udah, gitu lah, saya koordinasi. Ya, strategi percepatan sebenarnya ya seperti itu kan, dari awal apa yang harus kita lakukan. Ya emang di angkatan 2018 ada kanan mereka karena percepatannya sekali kejar kayak di press gitu kan. Nah kalau 2019 mudah-mudahan bisa terkejar karena KP udah berarti 8 orang. Ya 9 orang KP udah selesai sekarang, tinggal pengakuan nilainya aja. Semester depan mungkin mereka udah bisa ngambil skripsi, udah bisa langsung jumpa proposal atau apa gitu kan. Ya KPM udah ada juga yang udah. Ada yang KPM 3 udah ngambil, karena KPM 3 kan bisa langsung daftar ya kan. Ada lagi yang di Meet ada yang mau ditambahkan, Ibu Ima, Ibu Rika? Mungkin ada rapat lain. Itu nanti untuk KP-nya ada seminar hasil ya? Atau cuma laporan aja? Ya, laporannya aja yang kita seminarkan. Jadi mereka soalnya kan di Remon kan nggak ada diakui itu seminar hasil KP. Bimbing KP juga nggak diakui kan? Hasilnya nggak diakui di Remon. Remon. Nggak ada nilainya. Nggak ada poin. Ya betul itu juga jadi masukan dari prodi yang ingin nggak mau mereka. Nggak mau diseminar kan? Nggak mau jadi penguji karena itu nggak ada poin nggak bisa dipakai. Nah itulah maksudnya gini. Kalau gini Bu ya, kalau saya bicara dengan Pak Alfian, kalau kita manggil bukan pemudik sebenarnya, pembimbing lapangan itu kita panggil mereka untuk mengikuti seminar laporan itu ada biaya yang bisa kita berikan atau masuk ke dalam KKL-nya ada biaya akomodasi untuk mungkin buat. Nah kalau untuk dosen pembimbing KP itu dari internal itu tidak ada, tapi masuk ke dalam Remon. Pembimbing KP masuk ke dalam Remon. Pembimbing ya. Pembimbing. Seminarnya enggak, Bang? Seminarnya enggak. Kita ada nilai. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan nilai mahasiswa itu untuk KKP dari mana? Kalau mahasiswa yang masuk kelas berarti dia ujian di kelas. Nah kalau mahasiswa yang magang KKP untuk mendapatkan nilainya itu dari mana kita dapatkan nilainya? Dari laporan itu. Dari laporannya bagaimana kita menilai laporan? Apakah saya menilai laporannya secara personal? Mereka kumpulkan laporannya, saya sampaikan laporannya, atau mereka menuliskan laporan kemudian diseminarkan atau dipresentasikan. Nah kalau dipresentasikan berarti itu kan include dalam satu kegiatan sebagai pembimbingan KP, berarti diakhiri dengan seminar. Nah kalau kita merujuk kepada kalau kita melaksanakan seminar berarti harus saja masuk ke dalam Remon. Nah itu sudah di luar wewenang saya, itu bisa jadi wewenang Ibu atau wewenang Pak Hendri untuk mengusulkan agar seminar KP dimasukkan dalam Remon. Nah, jadi ya sama seperti kita ngajar, kita ngasih materi, kemudian untuk evaluasi mahasiswa itu apa? Kita ujiankan dia. Nah dalam proses bimbingan KP, selama kita bimbingan, bagaimana kita mengevaluasi nanti? Berarti dari kita seminarnya. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa yang masuk ke dalam Remon, bimbingan. Jadi setiap dosen pembimbing KP itu diakui di dalam Remon. Kalau untuk seminar, itu memang tidak ada. Tidak ada di dalam Remon. Maksud Bapak bimbingan itu bisa dihadapan kalau sampai seminar. Iya. Itu satu paket. Satu paket. Harusnya. Bimbingan kita masuk dalam Remon kan. Ya. Nah, di dalam Remon itu kan ada syarat apa saja yang harus diupload. Ya. Apa saja?
laporan, Ya sudah pasti SK bimbingan. Bimbingan kan, laporan. masuk laporan. Ada nggak satu lagi kalau TA kan ada SK Bundakasa. nota nota sidang. Nota sidang kan itu bagian dari bahwa sidangnya sudah selesai. Ya, Ya, sudah selesai. Ini ada tidak? Dan nanti kan si mahasiswa kan ada nilai 40% dari dosen. Oh, di remote ada. Nggak ada. Nggak, maksudnya untuk bimbingan. 40% dari bimbingannya. Nanti kan ada berita acara seminar laporan KKP. Nah di dalam berita acara itu nanti kan tertuang nama bimbingnya siapa, mahasiswa yang bimbing siapa, berapa nilai yang dia dapatkan, akumulasi dari 60% dosen bimbing lapangan ditambah dengan 40% dari dosen bimbing itu kan tertera di dalam berita acara. Nah berita acara itu yang bisa kita jadikan sebagai laporan untuk remon. Sebenarnya ini maksudnya dari ini tidak ada penguji. Maksudnya macam Bapak bilang bahwa pembimbing dan abang saja sebagai penguji itu sudah cukup, nggak usah ada penguji yang lain. Iya. Jadi nggak usah terlibat dosen lain, nggak usah. Nah ya, itu juga nanti bisa masukkan lah dari dosen atau dari pimpinan. Apakah nanti pada saat pengujian itu ada istilahnya cross dosen gitu. Dosen. Jadi misalkan mahasiswa bimbingan Bumala naik, mahasiswa bimbingan laporan KKP Bumala naik, pengujinya nanti Sri. Jadi seperti itu. Kalau memang mau dimunculkan seperti itu kita buat. Tapi kalau misalkan memang tidak dimunculkan, wacana awal kan yang akan menguji nanti adalah dosen bimbing lapangan dan dosen bimbing prodi. Cuma karena terkait masalah jadwalnya yang sudah sampai di bulan Desember, jadi dikecilkan menjadi hanya ada dari koordinator dan dosen pembimbing tapi-nya saja. Tapi untuk ke depan, wacana untuk menghadirkan dosen pembimbing lapangan sebagai penguji saat seminar hasil, mudah-mudahan bisa diwujud. Ini karena masalah waktunya saja. Nah, kalau Remon, setiap kegiatan itu kita usahakan bisa diakui di Remon. Oke, terima kasih Pak Nazar. Saya ada lagi Ibu Ima atau Ibu Rika ya. Bu Rika belum ada ngomong nih. Pak Heron sedang rindu dengan Sementara belum, Pak. Pak Khairan ini ingin dengar suara Ibu Rika. saya bisa isi pulsa Telkomsel. Berarti suara Veronica. Ya. Oke. Kita lanjut ke edisi pembahasan selanjutnya tentang KPM, Kuliah Pengabdian Masyarakat. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Sri tadi, ada beberapa mungkin ada lagi mungkin dari kawan-kawan tentang mahasiswa bimbingan KPM-nya. Hah? Siapa itu? Cuma ya? Oh, oke, berarti di sebelah-sebelahnya. Oh ya, ada tambahan. Nah, Ibu Sri mungkin ada yang mau disampaikan tentang KPM. Siapa? Ada siapa ya? Oke. Berarti kalau KPM nggak ada masalah ya, Bu Sri ya? Udah yang KPM versi ya. Ya. Artinya udah selesai semua, udah dinilai ada bagus-bagus versi ya. Ada yang belum nilai nggak bagus ya, yang administrasi. Harusnya sih enggak lu. Tahu ya kalau ada yang ini. Semua udah dinilai, cuma pengalaman menilai orang ini luar biasa. Ini karena kayaknya kasihan kan ini KPM pertama. Aku saya nggak lulus. Ini KPM mandiri prodi kita lulus semua. Mandiri nggak tahu mandiri gimana. Enggak ya, DRI. Kepanjangan dari apa? Dari rumah.
Dari inovasi, dari rumah Dari apa? rumah Dari rumah inovasi. Dari rumah inovasi. Berarti itu Mas Tapi tetap pergi ke kampung. ke sebelasnya. Oh gitu, berarti dosen sendiri, mahasiswa sendiri. Oh, mahasiswa itu enggak kurang kooperatif ya kalau dosen sendiri ya. Iya, kalau dosen sendiri kan kooperatif ya. Nah, tadinya kan maksudnya ini ada saya udah ngajar pertama tuh, maksudnya buatnya yang bagus, maksudnya udah sangat mudah nih yang DRI ini kan, dan dengan kemampuan TI itu harusnya macam-macam jadinya kegiatan anak-anak TI ini papakannya di awal ya, tapi pada kenyataannya semuanya membersihkan masjid, semuanya Sama seperti kata yang biasa. buat nama lorong. Ada tematik. Kenapa Mbak katanya? Jadi ibu sering kenapa nggak minta yang harus ada inovasinya? Allah Akbar Bu, kayak gini aja. Katanya kenapa masalahnya? Tuh, karena mungkin ini ya. Mahasiswa sendiri Nggak sama seperti yang apa namanya yang nggak bisa kita ubah lagi. Paksa, nggak bisa dipaksa. Mereka itu mengerjakannya tuh berkelompok di Ya, desa, berkelompok yang lagi. amatir, bersihkan masjid, itu. Jadi dari awal kan kepada di grup kan kebutuhan orang-orang itu tadinya saya berharap anak TI ini dan harusnya mereka tuh bisa pakai buat apa kayak yang menarik lah misalnya, dan itu bisa buat sendiri di rumah saya dan ngapa-ngapain betul. Pertama salahnya juga dari HPI2M itu sosialisasinya kan terlambat dosen. Ya kan setelah mereka udah punya list kegiatan atau segala macam yang kayak itu baru dikasih tahu. Nah waktu itu walaupun udah terlambat setelah sosialisasi dosen, saya udah panggil mereka lagi, udah Zoom, udah bilang walaupun kalian ini jangkut cheese di pakai kawat aku makan orang kaya bukan. orang kaya, apa sekali belum kaya nggak apa-apa. Sakit perut saya. Jadi gitu ya posisinya mahasiswa ini. Jadi kayak gitu. Bukan membandingkan maksudnya kan. nggak ada cerita seperti itu. Tapi mungkin begini ya, maksudnya Kasih nilainya B. A terus. Maksudnya soalnya kan kami hari itu ya nih sejujur nih. KPM tuh kasih kelas 100 ribu. Apa-apanya, nggak perlu diperiksa. Tapi karena sebenarnya kayak kasihan juga misalnya orang ini kayak 40 hari ya, 40 hari bercapek-capek di kampung-kampung itu. Tapi sebenarnya capek-capek mereka tuh yang nggak disuruh. Iya, karena mereka kan nggak punya gambaran bagaimana Yang seharusnya kegiatan KPM dari rumah inovasi itu mereka nggak punya gambaran. Jadi kegiatan KPM DRI itu sama aja seperti kegiatan KPM biasa. misalnya saya bilang ya, Wih, mereka utak paham nggak fungsinya seperti satu apa, kan setidak-tidaknya ya udah dalam itu kan ngumpulin per minggu tuh, per minggu sih perhatikan ya, si ini yang ngumpulin per minggu, ada yang nggak ngumpulin kan, ngumpulin itu orang ngumpulin minggu terakhir baru yang ngumpulin apa tapi nggak ada gitu. Itu pada yang ngumpulin pasti ada si komen misalnya nggak sengaja si komen supaya dia nanti pamer sama kawannya kan, dia di komen nanti ada kemajuan berapa orang sih 11 pas 10 ya. wah
Ini lebih mantap nih. Ini dari Aceh Selatan. Oh, belum jadi. Ini dari Aceh Coba Selatan. dulu nih. Dari Tapak Tuan. Oh, dapat semua. Jadi masak apa nih? Ada berapa ikat? Saya nggak ada berapa. Oke. Nanti tak pilih dari lain kalau guna, berarti kalau Itu nggak sih, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu dari kembali seperti itu untuk KPI. Itu walaupun apa Ada kopi ya? sebenarnya, tapi dari seperti itu kita sebenarnya Itu, Pak. jangan masa itu kita perhatikan kita ada unsur anak sendiri, Ya. itu kurang subjektif sebenarnya. Ya, artinya kita sayang, tapi ketika anak orang kita menilai yang bagus, tapi kita bisa ini harus kalau nggak boleh saya kasih mereka ini. Iya, maunya kan dia. Dia maunya dengan sendiri, itu bukan terjadi. Ya, kejam-kejam ibu terhadap anak sendiri kan pasti ada sayangnya. Di Sentek berarti siswa sendiri berarti. Sentek, jadi di classroom-nya tuh dibuat kelas, satu kelas tuh yang kelas TI, kelas biologi. Tapi jumlahnya sesuai dengan mahasiswa sendiri, bukan dengan perkelas mereka. Oh gitu, Karena 20 orang bisa si Ayu. Kira nggak mudah. Dia bungkus semua. Rasa gitu nah. Bro, Itu ini halal bro. disarankan sebenarnya Pak Tapi Siapa Pak, itu waktu dia yang satu hari jangan kayak gitu. Maksudnya Berarti di ini ya, cross dilebur aja. di apa? Jadi kan pengetahuan Silang mereka- silang. Ketika di lokasi itu mereka kan bisa ini kan integrasi Iya. aja ya. Betul, betul. Udah ada ini ya, usul nih. Masa gitu? Siapa? Kasih agam tuh. udah untuk di laporan. Kenapa Bang Nek dan Bang Nek ada sana? Ayo tanda tangan kita. Agam itu pun kafe juga Terus tidak ada. Tanda fungsinya tanda tangan itu apa dulu kan periksa. Terus tidak dimintanya sertifikat tanda tangan. Jadi oke Bu, yang nggak sempat itu diperiksa itu yang mana tanda tangan ini. Nah, jadi apa tanda tangan? Kita. Pasti atas izin siapa yang pakai ini? Mau saya tahu. nilainya maunya sih yang kasih yang kayak gitu. Biar dia buat kasih biru. Udah Bu, yang itu udah. Udah di Oh, sama. Enggak, sama. Sama. Lebih Kacang hijau. Dia Dia buka, dia bawa pulang. Dia Enggak, bungkus. bungkus. Bungkus Ini dua. semuanya bungkus nanti. Sama-sama saya doain bungkus. Sama laptop Bang. Main bungkus kan? Iya, bungkus semua. Angkat. Ucut sini lah. Ucut sini. Bucut, alah, bucut nih. Yang di Ibu Ima. buka dulu layarnya kasih nampak orangnya dari Oke, kesempatan. bentar. Buka roti 5. Oh, ada kopi. Bu Ima, Atas sendiri Pak. ini ada roti. Dimakan sendiri di rumah. Makan sendiri ya di rumah ya. Purika lagi. Bu Rika, Curang kali kok. iyalah. Nggak ada di Banda Aceh nih. Walaupun mungkin panjang. Tommy deh. Aku pernah. Tawa dulu baru ngomong. Ke Sabang apa lu cerita lu? Mana di kebun sama kayak dengan Itu buka-buka kita di Mana kue Sabang mana? Mana kue Sabang? ada buka-buka ada biji juga kayak Kalau mesti status romantisnya. Nah, romantis tapi dia dia foto di dek kapal sama kapten. katanya. Belum pernah ada pengalaman seperti ini. Iyalah. Itu kapal apa?
Rumah Jepang. Oh, bagus ya. Bagus lah sekarang kapal Belum pernah. bagus lah. Enggak, Cewek saya ya. kira naik Pak. sampan. Gitu, ya. Kita cerita Bu Ketua kami dengar nanti. Tanya Bu Ketua pergi. Oh, jatah tinggi Ibu Ketua. Bu Ketua sibuk. Itulah Bu Ketua semua diwakilkan. Nanti. Ke Sabang diwakilkan, ke BNN diwakilkan. Bu Ima dengar kan? Bu Ima dengar? Semua jawab ya. Apa tadi yang bilang? Itu kasusnya. Jadi Tapi so far kalau KPM memang laporannya nggak diperiksa. Nah, instruksi grup KPM-nya ya. Ini intinya kan ada dosen-dosen yang cerita ini dipaksa mahasiswa buat tulisannya masih mencoba Di- itulah kan. Jawaban penelitiannya apa? Selama mahasiswa sudah mengikuti formatnya, beri nilai yang bagus. Sudah. Nah itulah, maksudnya nggak ada. Jadi kayak mana ya? Nggak bisa kita inikan sendiri kalau sangkut dengan sistem orang lain. Nah, berarti KPM otomatis. Berarti kan mereka yang isi internet kan mereka di Jadi formalitas saja itu laporan tuh. Jadi Gitu ya. berapa SKS? KPN 4 ya? 3 atau 4. Tinggi tuh. Yang aku lihat Pak, nggak siapa bagus, Benar banget. nggak siapa dari yang mega itu agak bagus sebenarnya. Ada bentuknya kayak bisa jadi artikel, tapi bahasanya masih kacau tadi. Itu kan mencerminkan nanti bahasanya ke PKP, mencerminkan bahasanya. Aku nggak tahu kan dia tuh ada sepak terjangnya menerbitkan artikel sama. Megan yang paling aku marahin dulu tuh, kok bisa-bisanya dia sepele kali sama KPM ini. Nah, tapi masih ada berbaik sangka aku. Ini di bawah bimbingan mungkin kemarin acara ngejar tulisan artikel seminar apa, nah kadang kan. Jadi ya nggak sampai kita marah-marahin kali. Itu yang kayak agak Oke. Berapa hidup sih? asik tulisan banyak. Sebelum masuk ke Jintek ya, Bu Ima kemarin ada mau disampaikan tentang praktikum ya, tentang apa namanya meng-hire asisten praktikum. Bu Ima, Oke. Ya, dengar kan? ya, Dengar. silakan Bu Ima, dengar kami semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama minta bantu lagi nih ke Ibu dan Bapak pimpinan prodi untuk memaksa FST meng-hire laboran yang berlatar belakang pendidikan TI. Ini PR mereka yang belum sampai hari ini belum dijawab, dan itu sifatnya wajib, ya kan? Itu yang pertama. Mohon disampaikan mungkin di rapat pimpinan apakah melalui perekrutan tenaga kerja non PNS atau yang nanti dimasukkan dalam formasi PNS di tahun depan. Yang dia itu memungkinkan untuk menjadi laboran TI, artinya secara latar pendidikan dan juga kemampuan dia memang TI gitu, bukan yang lain. Nah, berikutnya yang kedua, sampai hari ini kita udah tahun ke-4 berdiri TI kan, tetapi proses praktikum kita belum normal, selayaknya praktikum di perguruan tinggi atau di prodi-prodi lain. Karena apa? Karena lagi-lagi kan karena tidak ada laboran tadi, jadi mestinya kan pertama proses praktikumnya terjadwal secara formal, kemudian juga pemeliharaan dan manajemen tata kelola dari laboratoriumnya juga formal, gitu kan.
Terus juga aturan SOP-nya ya, SOP dari laboratorium kita juga ada. Selanjutnya sistem rekrutmen asistennya juga punya syarat dan ketentuan tertentu gitu. Tidak semua orang bisa menjadi laboran. Nah, asisten ya, asisten praktikum. Nah, mestinya ini dipikirin bersama gitu gimana formatnya. Karena ini udah pembicaraan kita sejak lama gitu, tetapi sampai hari ini kita masih belum juga menseriusi itu. Saya khawatirnya mahasiswa itu bertanya gitu kepada teman-teman mereka yang ada di prodi TI di kampus lain gitu. Nanti kan ujung-ujungnya kita lagi yang nggak enak karena kesannya kan kita tidak serius menangani ini gitu. Itu sih yang perlu disampaikan. Terus setiap tahun saya mengalami juga itu proses rekrutmen laboran itu dilakukan sendiri atau misalnya nanti melalui pertanyaan kepada sekretaris prodi. Nah itu kan nggak formal. Harusnya kan ada jadwalnya kapan mereka direkrut, apa syarat dan ketentuannya. Terus mereka juga diberi semacam hak istimewa lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan di laboratorium. Jadi laboratorium kita itu punya fungsi yang lain selain daripada fungsi untuk kegiatan praktikum. Itu yang kita maksud gitu. Nah, di situ juga nanti kita akan melihat potensi-potensi mahasiswa siapa yang bisa kita ajak untuk misalnya ada riset dosen, ada kegiatan pengabdian dan lain-lain gitu. Karena biasanya orang-orang yang memang nge-lab ini ataupun nangkring di lab ini biasanya orang-orang yang rajin kan gitu, yang memang punya sedikit kepedulian lebih daripada mahasiswa-mahasiswa lain terhadap alma maternya. Nah, ini mungkin yang perlu kita seriusi dan perlu follow up juga gitu, gimana harusnya. Tidak lagi dibiarkan begitu aja. Takutnya nanti itu, saya khawatirnya itu ada isu di luar kampus yang beredar bahwa kita tidak serius menangani kuliah praktikum gitu. Dari sisi teknisnya, bukan dari sisi materi. Kalau dari sisi materi kita yakin sekali semua dosen itu melakukan dengan baik dan benar. Tetapi dari sisi teknis nanti itu kan agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Hendri. Oke, terima kasih Ibu Ima. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Caleb, Pak Tom, karena ini menyangkut dengan laboratorium. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, SOP laboratorium sudah dibuat. Oh, sudah ada. Sudah. Oke. Sudah itu. Sudah pernah dibahas di grup. Pak Heran komennya mantap. Masalahnya dibaca pun enggak. Jadi tidak ada. Jadi karena tidak ada komentar apa-apa, jadi saya putuskan bahwa itu adalah SOP laboratorium kita. Terus semenjak kita ditunjuk ada laboran, walaupun sebenarnya sampai hari ini tidak bisa berfungsi secara maksimal, saya mengurangi keterlibatan secara langsung terhadap proses praktikum. Kalau kemarin-kemarin itu adalah sedikit saya yang ini kan, tapi setelah ada yang ditunjuk sebagai laboran, jadi saya kurangilah. Tetapi sampai hari ini saya lihat memang untuk meminta secara maksimal pun tidak bisa. Secara base beliau juga bukan komputer, mungkin ada kendala-kendala yang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu, mengingat dulu waktu saya kuliah saya laboran komputer. Tapi waktu itu memang tidak ada laboran di matematika. Saya sebagai laborannya. Saya mahasiswa, saya laboran. Dalam hal sebagai laboran, saya mendapatkan semacam insentif tiap bulan ada
Eh, kalau tidak salah ingat waktu itu saya dikasih sekitar 200 ribuan lah. Jadi tugasnya menyapu, menyiapkan seluruh perangkat komputer, menyiapkan semuanya, yang penting untuk mengatur jadwal laboratorium, tetapi untuk perekrutan dan segala macam itu tergantung dosen masing-masing. Nah, jadi mengingat laboran kita yang mungkin belum bisa bekerja secara maksimal untuk laboratorium, apa mungkin kita mengangkat satu mahasiswa kita yang kita bisa percaya. Saya tidak tahu masalah insentif dan segala macam, itu tergantung dari keuangan prodi otomatis. Jadi kita angkat satu laboran lain yang bisa kita percaya untuk menangani lab. Jadi tugasnya ya harus membersihkan lab. Kadang-kadang memang dia bisa banyak waktu di lab lah. Kelebihan dia akses labnya sesuka dia, begitu kira-kira. Tetapi tentu saja kalau sudah kita suruh pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin ya nyapu dan segala macam, itu mungkin sudah ada tanggung jawab ya agak sedikit besar kan. Jadi mungkin ada insentif yang bisa diberikan prodi untuk itu. Jadi melihat pengalaman yang pernah saya dapatkan, seperti itu jauh lebih efisien, ya, efisien dalam artian semua perangkat komputernya itu selalu ready. Jadi kapanpun mau praktikum, apapun kebutuhan dosen tinggal menghubungi laborannya saja. Dosen, saya butuh ini di lab. Maka karena saya sebagai laporan waktu itu, saya install semuanya. Jadi semua komputer itu terinstall. Jadi tidak ada istilahnya dosen yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi mengingat laporan kita yang mungkin tidak mungkin kita paksakan sampai ke tahap itu, apa mungkin, ya? Apakah mungkin untuk diangkat satu saja mahasiswa yang bisa dipercaya untuk hal-hal.
Oke, terima kasih kepada Pak Tom. Saya tadi ini ya, keluar ya, tiba-tiba keluar lagi. Mungkin kita untuk yang asisten atau untuk laporan, tadi saran dari Pak Kaleb untuk gimana Bu ya? Kalau misalnya kita usul dari mahasiswa, tapi memang harus disiapkan juga kan. Mereka kan kerja, kita siapkan mereka dapat apa dalam 1 bulan. Nah, itu solusi singkat ya. Kalau solusi jangka pendek, kalau jangka panjang yang tadi yang usulan Bu Ima itu tetap kita sampaikan ke pimpinan. Baik, mungkin sedikit saya kasih tanggapan terkait dengan laporan ya. Mungkin Bu Ima juga bukan lagi hal yang baru, juga pernah dulu di pimpinan. Mungkin kami juga selalu mengingatkan pimpinan bahwa Prodi TI itu laporannya belum ada, apalagi dengan laporan yang ditempatkan sekarang itu backgroundnya basicnya bukan TI. Kemudian Rizky pun itu banyak kerjaannya di lab multifungsi. Sementara saya yakin pimpinan juga tahu itu. Mungkin kami selaku pimpinan di Prodi harus sering-sering mengingatkan pimpinan dekan ya, sehingga jangan sampai lupa. Yang mereka juga tahu bahwa Prodi TI kursi laborannya itu masih kosong. Saya bilang masih kosong walaupun ditempatkan di namanya ada. Kemudian terkait dengan mau kita berdayakan mahasiswa kita, ini juga balik lagi kesediaan tentunya dari mahasiswa yang bersangkutan. Mengingat kalau kita berdayakan mahasiswa angkatan terakhir, apa tidak mengganggu mereka. Mereka istilahnya masih statusnya mahasiswa. Kemudian terkait dengan tadi kalau sapu khusus untuk bersih-bersih lantai, itu sebenarnya fakultas itu ada cleaning service ya, cuma mungkin ketika cleaning service datang itu kan mereka tidak punya kunci lab kita, sehingga mereka tidak bisa mengakses ruang laboratorium kita. Kemudian yang menurut saya Prodi artinya selama itu bisa membantu proses BBN dan membantu mahasiswa kita bisa menyisihkan uang di Prodi untuk pelaksanaan laboratoriumnya, mengingat laboran kita mungkin sangat terbatas ruang geraknya. Kemudian saya juga berharap jangan mahasiswa kita takutnya nanti mereka bisa saya beralasan saya sibuk di lab sehingga tugas dia itu terabaikan. Jangan ada hal seperti itu. Itu yang saya khawatirkan. Artinya memang mungkin ini sekedar informasi. Kemarin pernah kita usulkan nama itu untuk laboran dari UIN ya. Itu nama si Wulan. Nah, kita sampai sekarang itu belum ada informasi lanjutan bagaimana sudah perkembangannya. Nah, itu mungkin dari saya. Kemudian juga bisa tanggapan dari Bapak Ibu yang lain bagaimana terkait dengan kita berdayakan mahasiswa kita untuk membantu di lab. Untuk asisten harusnya. Enggak, kalau pengalaman saya, ini pengalaman tapi nggak tahu apa istilahnya
posisi kondisi mahasiswa kita hari ini ya. Karena kondisi dulu bentuknya cuma ada internet di lab, jadi penguasa lab itu lebih luar biasa. Jadi istilahnya kita dikasih kepercayaan jadi pemegang kunci lab itu yang semua orang akan menghubungi kita gitu. Jadi kebanggaan tersendiri. Tapi hari ini saya nggak tahu karena posisinya internet itu bisa didapat di mana-mana, itu satu. Tapi siapa tahu ada dari antara banyak mahasiswa kita yang punya cara berpikir yang saya berpikir hari ini. Saya berpikir dulu ya, untuk masalah mereka takut nanti mengurus lab tidak sanggup menghandle yang lain, saya rasa tidak itu bukan. Jadi karena kita mengurus lab itu bukan tiap hari, jadi bentuknya bisa jadi awal semester ngurus instalasi dan segala macam, terus bukan tiap hari lah, bukan pekerjaan tiap hari. Namun ya setiap saat ketika lab dibutuhkan itu lab itu ready, itu saja sebenarnya. Kapan jadwalnya dia tahu jadwalnya, kapan ready, dan dia tidak mesti harus di lab selalu, itu saja sih. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lain? Ya. Jadi mungkin nggak kayak yang ditanya gimana nih, misalnya kayak asisten itu bisa kita dapat secara formal. Ya. Asisten. Kalau asisten saya rasa lebih pada buka aja pendaftaran di awal semester. Di awal semester. Jadi setiap mata kuliah itu kan sudah ada diliskan berapa butuh asisten untuk satu mata kuliah. Kan bisa jadi unitnya lebih dari satu. Jadi diliskan dulu, nanti kapan jadwal penutupannya. Ketika penutupan tidak ada, berarti itu dialihkan kepada dosen mencari. Berarti insya Allah semester depan udah bisa dimulai. Ya, itu. Kita buka aja terus ya. Sekarang kondisi praktikum belum kita cari Susah kita cari praktikum Kayak semester yang dulu. Asistennya praktikum sekarang mata penelitian itu praktikumnya satu mata kuliah dengan ini ya, dengan nggak bisa kenapa nggak rekrut berdasarkan mahasiswa asuh ketika semester lalu, tahun lalu? Saya sering pegang mata kuliah tahun lalu kan udah tahu nih mahasiswa berpotensi dia itu. Ya tetap dibuka ini secara umum. Itu saya ngajar SO kan kemarin itu untuk kelas dari Anda dan kawan-kawan. Ya. Habis itu semester ini saya kira ininya bukan rangkum nama, ada beberapa nama yang si Ardian Syah, siapa tuh? Khairun Syah, dia nggak bisa, sibuk. Si Muari, dia sibuk sekali dengan organisasinya, dia sibuknya. Yang nama-namanya berkompeten, punya potensi jadi asisten, tapi kan. Jadi ya adalah buka aja secara umum siapa yang mau. Akhirnya cuma lihat yang mau. Berarti kita coba usaha ini di awal semester kita buka, karena tahu kan mereka kan ada potensi yang kita nggak tahu dia tuh mau kan, ya, karena kita nggak tahu kan, mereka nggak tahu ada syafaat di ujung semester ya. Ini masalahnya, misal dia mau tapi dia nggak mampu, kayak mana tuh harus terima juga. Makanya nanti kita buat syarat. Ada syarat. Jadi kan mata kuliahnya kan, ya kan nilainya harus dari juga nilai mata kuliahnya harus lulus. Ya itulah nanti kita buat syaratnya, berakhlak baik. Yang semester ini kan Pak, pertama waktu cari konsisten untuk keamanan data awalnya. Nah itu mau mengajak asisten keamanan jaringan. Mau mengajak orang-orang itu. Pertama orang-orang itu udah lagi antara mungkin udah banyak kegiatan atau apa, dan dilihat dari kinerja waktu kemarin ada agak ogah-ogahannya. Jadi saya agak sungkan mengajak kembali mereka. Ditambah mereka itu belum dibayar.
Ya. Ya sebelumnya ya. Ya, yang Tapi Telat. dibayar. Telat. Telat. intinya waktu itu belum. Jadi kan nggak enak lagi nih manggil ini. Nah, mencari asisten lain untuk skill digital waktu itu. Nah, jadi di anak-anak skill digital ini udah di awal dibilangnya bukan diiming-imingi dengan hadiah dulu, tapi diiming-imingi dulu. Udah langsung dibilang ini mereka ini diampra. Tapi seandainya aku entah nggak keluar, entah lama keluar. Oh, jadi ada. Jadi harus sudah dikasih tahu dulu gitu. Ini Yang berharap ya. Jangan terlalu berharap, tapi dapat pengalaman dan sebagainya. Dan aku tambahkan lagi waktu itu seminimal-minimalnya, sekurang-kurangnya Prodi bisa mengeluarkan kalau kalian memang asisten. Nah, jadi adalah selembar kertas yang menunjukkan kalian memang asisten. Nanti kalau suatu waktu mau ditambahkan di CV untuk kuliah pernah jadi asisten, nah saya bisa menjamin kalian punya itu. Nah, itu nggak tahu bilang apa kan? Soalnya dibilang rekap, di Ampra kita akan mengusahakan Ampra, tapi karena kejadian yang kemarin juga telat, entah belum, entah apa, jadi nggak ada dan langsung terang-terangan tuh. Makanya kalau Kak Mara bilang dia mau tapi nggak mampu, aku lebih terima yang mau tapi nggak mampu. Karena yang mampu pun nggak ada yang mau. Jadi yang mau dan lihat di kelas dia kayaknya Mau belajar. Mau belajar karena bahannya kan sebenarnya yang udah mereka bisa sebenarnya. Cuma kayak bisa nggak nih membantu manajemen anak-anak nih. Dan di Begitu kelas. aja ya. Oh sorry Mbak. Itu uang untuk asisten tuh Bu masuk ke rekening mereka? Iya. Langsung. Ya langsung. Oke. Maksudnya kalau masuk ke rekening Prodi kita talangin Enggak. dulu gitu. Nggak mau ke rekening dulu. Ke rekening langsung. Bukan kita talangin dulu. Bu Mara sekilas info mungkin bagi yang lain juga. Mungkin yang selama ini beredar di fakultas itu kan yang praktikum itu yang sains, ya yang sains itu yang murni ada praktikum. Sementara kalau yang TI itu enggak ada praktikumnya. Bukan praktikum. Praktikum. Maksudnya enggak praktikum itu bukan praktikum atau tidak dianggap praktikum. Enggak dianggap praktikum. Itu bagi yang mungkin kita nggak bisa, mungkin dari sudut pandang seseorang ya, bukan dari umumnya. Dilihat dari apalagi 2 tahun pertama kan belum ada mahasiswa rame ya. Kemudian belum rame mahasiswa juga. Jadi kelas praktikumnya masih satu unit, masih 1 unit, 2 unit. Tapi ketika semester yang lalu sudah full ya sampai semester 7 sampai semester 6 ya. Yeah. Sudah semua angkatan sudah ada. Jadi kan sudah banyak unit. Jadi timbul anggapan di keuangan bahwa TI mengelembungkan dana. Gitu. Tapi itu akhirnya ketika dalam pengambilan RAKL juga itu nggak diperlukan per prodi. Jadi siapa yang duluan memasukkan peamprahan, dia dulu yang diberikan. Sehingga ketika kita telat, itu tidak ada lagi. Wah. Karena di awal pendirian TI, saya pernah mendengar, di awal saya pun ketika telat, kita belum ada laporan, kita nggak dapat lagi. Sehingga pernah laporan yang di usia itu bayar dari uang prodi. Jadi fakultas ketika tidak ada lagi uang ya diam-diam saja. Tapi semester ini karena hampir semua prodi tidak ada lagi uang di RAKL, itu diusul ulang menggunakan uang entah apa dari UIN, pokoknya itu diusul semua prodi. Itu sekilas informasi biar Bapak Ibu tahu. Akan tetapi memang sistemnya itu di satu UIN dia pengamprahan, kerja dulu itu uangnya mungkin sudah lupa, sama seperti kita juga dosen ya, kadang udah, tapi insya Allah akan dibayarkan. Mahasiswa kita kasih pengertian bahwa itu tetap akan dibayarkan. Kemudian saya melihat bahwa mahasiswa kita sepersibuk ya, seperti mungkin banyak sudah ada job sebelum selesai, itu mungkin itu salah satu permasalahan kenapa pada tidak mau jadi asisten. Mungkin dana mereka di sana lebih banyak dibayarnya. Ya, itu mungkin sekelas info. Nanti bisa kita tanyakan lagi terkait dengan pengamprahan. Oke, terima kasih.
Tapi saya nggak tahu nih yang JTEK ini apa kita tapi saya sekilas kemarin ada Ibu Sri minta ini artikel untuk apa jurnal JTEK bisa edisi yang ini yang tinggal udah saya kasih 2 artikel. Ibu Sri, nanti Ibu Sri yang ini yang edit. Khusus yang ini bantuin edit formatnya. Kami yang saya sudah menjadikan juga satu. Bu Ima satu lagi. Bu Ima satu ya, JTEK. Siap. Ya. Jangan siap-siap. JTEK yang mundur tapi. JTEK yang mundur karena dia siap perlu untuk yang mundur. Jadi punya saya itu ada satu, tapi setelah saya cek kembali, rupanya isinya tidak cocok untuk JTEK. Jadi sedang saya usahakan, dan satu lagi belum dikirim. Saya usahakan satu, insyaallah. Jadi saya sudah janji tetap saya kasih. Ya, tetap sama saya ada satu. Ya. Sedang usahakan satu lagi. Malah ada. Untuk ke depan. TA. Nah, kalau untuk ke depan ada mahasiswa. Kalau untuk ke depan, Lah dua orang ada. Itu yang bilang 2 orang itu ada. Untuk ke depan aman untuk yang ini sama. Berarti yang ini semua 4 orang. Berapa perlu satu? 7 ya? Perlu 5 ya? Perlu 5. Perlu satu lagi berarti. 5. Nah, kalau ada 5 kita pakai 5. Yang dulu ya. Ini yang dulu. Yang lama. Ketinggalan. Ada skripsi mahasiswa kakak kali ini. Mahasiswa mana bagus. Mahasiswa kami nggak berani. Udah ini yang rata-rata orang tuh suruh posting. Siapa yang ada? Enggak, Oke, terima kasih untuk ini. Saya sudahi ya, karena udah jam 5. Satu lagi Pak Hendri sebelum saya lupa. Silakan. IG-nya IG-nya Infotek itu minta bantu, mungkin dikasih Rizky atau siapa yang update lah. Maksudnya saya kadang kan tidak tahu info di prodi, seperti kemarin ada beberapa seminarnya Pak Mulkan itu dan Bu Sri kan, tidak ada kontennya di IG karena saya terlewat WA di grup kita. Jadi mungkin ada juga dari prodi yang update Infotek itu, karena di situ termasuk trafficnya yang lumayan kencang lah dibanding web kita. Oke. Ya. Baik Bu Ima. Ada lagi Bu Ima? Udah cukup, makasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, Bu Rika dan Bu Ima yang dihadir di Meet. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di sini di prodi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ibu pulang ya? Izin leave. Kalau pengabdian gimana Pak Hendri? Sudah tutup gimana? Pengabdian Pak Ibu? Pengabdian apa Bu? Lulusan lah. Masih ada pengabdian? Oh iya, pengabdian aku. Aduh, kok ditutup terus? Ya. Ada Nggak ada masalah pembahasan kan tadi? Ya, langsung aja. Langsung aja boleh. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ibu Kapus ya Bu. Betul jawab. Info dari Pusat Studi Pengabdian, dalam waktu dekat akan ada namanya pengabdian digital. Jadi teman-teman yang belum ada pengabdian nanti boleh bergabung di situ. Sistemnya itu adalah live IG, seminar live IG yang temanya itu Saintek, Islam, dan kita. Jadi cuman ngobrol sederhana, Di Instagram. di Instagram fakultas. Terus nanti syaratnya cuma perlu perlu bawa mahasiswa sejumlah tertentu untuk memfollow IG-nya fakultas. Udah gitu aja. Nanti akan di-share di grup dosen fakultas.
Itu Ibu Rika, mana lagi ya? Ada lagi Ibu Rika di belakang. Oke, terima kasih Bu Ima. Informasinya. Apa nyari sih udah di RI ini. Makanya nanti tetap sih. Kalau enggak, kalau yang DRI kan ini bisa dipakai. Dia Makanya apa katanya lagi sih? Bang Lazarnya. Kalau bisa. ada. Mana aturannya nih BKD ya? Ada di bilang manikia. Karena nanti sih jadi beli asesor. Bisa kan jumlah orangnya dilihat kan? Berapa orang memang? Ya 11 orang cuma 20. Jangan nanti jangan buat aturan apa diperlukan 15. Kita cuma ke orang lagi. Enggak, bawa aja ini Sering BKD. coba sama Bu Franka kan hafal itu. Yang perlu Masalahnya saya udah di SK sih. Ya. Cepat disuruh kakak suruh edit. Enggak namanya jadi. di mana Podeska? Enggak, Saya semester kemarin nggak dapat SK jadi. bukan, ini ikut lagi yang dia masih sama tadi ya, bayar tapi 150. Oh gitu. Agak segan juga minta sama orang. Agak segan juga minta karena bayar segitu. Itu dia kalau ada ini. Itu yang DRI itu juga. Enggak, ini buat menu sendiri. Menu Tapi kan nanti ada sesi tanya jawab. bukan, workshop itu sama ada beberapa kegiatan. Itu apa? Buang sampah lagi. Bapak Putri ini ke sini. Oke. Izin lift. Itu nanti jadi Ya, yang tadi saya ya, formal referensi. Karena nanti format ya.